Oke, kita lanjut ya. Berarti Major berpendapat Yohanes dikasih tahu sama Bunda Maria, betul? Ya. Pertanyaan saya, di mana tertulis Maria memberitahukan kepada Yohanes bahwasanya Maria ada di situ? Ah, di mana tertulis? Ini kemana lah tadi sih? Siapa menyaksikan? Udah dikatakan Bunda Maria di situ. Loh, ini saya butuh ya, validasi. Bagaimana? Ya, sekarang kan Ayo. gini. Orang yang menuliskan kitab itu adalah muridnya Yesus. Dari mana referensinya? Pasti orang-orang dari sekitar itu, termasuk bundanya Ibu. Tunggu dulu. Jangan kemana-mana. Tunggu dulu, Jor. Jangan kemana-mana. Fokus kepada pertanyaan saya. Ketika saya bertanya, Yohanes tahu dari mana? Anda memberitahu saya bahwa itu dikasih tahu Bunda Maria, kan gitu? Tertulis di mana bahwasanya Bunda Maria memberitahukan kepada Yohanes mengenai saya berdiri di situ, saya berdiri di sini, di situ ada ini, ada itu. Di mana tertulis Maria memberitahukan kepada Yohanes? Di mana? Gini loh dia. Loh, gimana ini? Suatu referensi. Oke. Gini. Izin Mardi. Kenapa? Ya, silakan. Ya, sedikit ya. Oke, tadi siapa yang membawakan dalil Matius tadi itu bahwa mereka melihat dari dekat, katanya berdiri dekat salib, betul tidak? Siapa tadi yang mendalilkan? Unirifa. Bentar, saya kasih data dulu ya. Sabar teman-teman. Ya, tadi teman-teman. Apa, wi? Iya, tadi mana suaranya Gordon, Major. Kenapa? Tadi kau mengatakan, kau mengutip di kitab Matius bahwa di situ mereka melihat dari dekat, ya. Dalam Matius berapa tadi? Yohanes. Dalam Yohanes berapa? Yohanes 19:25. Dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Berarti dari dekat dia melihat, betul? Dia melihat dari dekat, betul apa tidak? Iya dong. Oke. Pertanyaan saya, pakai Matius, Bang. Ya, sebentar, ini aja. Dalam Lukas pasal 23 nomor 49. Lukas. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Mana yang betul? Oke, di mana dikatakan ibunya situ? Semua orang yang mengenal Yesus. Siapa yang mengenal Yesus ini? Iya, banyak yang mengenal dia. Iya, termasuk ibunya tidak? Mana di situ dikatakan? Termasuk ibunya tidak? Iya, banyak yang mengenal dia. Sekarang nama Oke, nih aku kasih dalil lagi. Bentar. Matius saja, Bang. Matius saja. Ya. Ada itu namanya. Ya. Matius 20. Matius 27. Matius 27 nomor berapa itu Bang Ardi? Aku lupa. Sekitar nomor 30-an. Coba dibaca. Sekitar nomor 30-an sampai 40-an. Setunjuk kau ya. Kau minta nama tadi kan? 2750. Sorry. 2752. 2752 kalau nggak salah. Nggak salah itu. Oh, 56, 5556. 5556. Ah, tuh. Coba dibaca di situ. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh pada dekat. Udah baca. Kan memang perempuan itu cuma ada satu. Dan ada di situ banyak perempuan. Apanya satu? Ini banyak apa satu? Ya iya, makanya baca. Ya. Kau yang merepek duluan. Banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Jeder. Di mana? Ayo, di mana Maria ibu Yesus? Di mana? Mana mamanya Yesus? Mana mama Yesus? Ada nggak di situ? Mana? Bunda Maria ada nggak di situ? Iya, mana mama Yesus? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Ayo bingung. Allah, ya. Sekarang Maria banyak. Maria Magdalena ada. Satu poin ya. Ini Satu poin. Sebentar. Kau toksikologi, ilmumu nggak Ya. kalau ini. Ya nggak apa-apa ya. Satu poin teman-teman perkara saksi. Kalau yang menyaksikan itu banyak. Sebentar, iya sebentar. Jauh ada. Iya sebentar.
Dalam Markus pasal 15, nomor yang ke-25, di sini dikatakan, hari jam 9 ketika ia disalibkan. Ini betul apa tidak? Mana lagi lari? Betul tidak Yesus disalib jam 9 ini? Betul tidak? Ya udah lanjut. Apa makutanya? Jangan kau merepet duluan. Pertanyaan saya, betul tidak Yesus disalib jam 9? Iya. Oke. Masalah jamnya itu ya, sebentar dulu. Loh, sebentar, sabar. Sepakat tidak hari jam 9 ketika ia disalibkan? Kalau masalah jam itu relatif. Karena kenapa? Oh, kok relatif sih? Loh. Ya iya. Loh. Tepatnya pertanyaan saya, bisa ya. Anda sepakat tidak jam 9 ketika ia disalibkan? Iya, nggak apa-apa. Nggak sepakat. Kok nggak apa-apa sih? Kok ragu sih? Sepakat apa tidak sepakat? Lanjut. Kau kayaknya ini. Pertanyaanku Major, enggak. Kau sepakat tidak ini? Iya, saya sepakat semua dalam Alkitab. Oke, sepakat ya. Itu menurut Markus. Sekarang kita masuk ke dalam Yohanes 19. Ya sebentar. Oh ya pastilah. Hari itu ialah hari persiapan Paskah. Kira-kira jam 12 kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, inilah rajamu. Maka berteriaklah mereka, enyahkan dia, salibkan dia, kata Pilatus kepada mereka. Haruskah aku menyalibkan rajamu? Jawab imam-imam kepala, kami tidak mempunyai raja selain daripada kaisar. Pertanyaan saya, di sini menurut Yohanes, jam 12 dia masih bersama Pilatus di dalam ruang persidangan, dan di hadapan imam-imam kepala, di hadapan orang-orang Yahudi, Pilatus berkata, inilah rajamu, katanya. Nah, pertanyaan saya, Yesus yang disalib yang jam 9 tadi, Yesus yang mana? Ya, di sini kan ada para kira-kira, ya. Loh. Berarti tidak menentukan jam yang tepat. Kira-kira itu kira-kira jam 12. Kalau kira-kira jam 12 itu berpotensi nggak kira-kira selisih sampai 3 jam begitu? Ya iya, berarti kira-kira jam 12. Berarti tidak boleh jam 12. Berarti jam 12 ke bawah. Ngeri. Oke, sekarang gantian bertanya. Ngeri. Sebentar, sabar. Ini bertanya doang gimana? Sabar dong. Aku mau bertanya, kita sabar dong. Sabar. Gimana kualitas segini? Sabar dong. Boleh jawab tentang jamnya? Sabar. Ya. Dalam Matius pasal 27 nomor 45, di sini tertulis, mulai dari jam 12 kegelapan meliputi di seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, kenapa kau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh, memberi Yesus minum. Di sini, Yesus itu menyerahkan nyawanya. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Itu sekitar jam 3 Major. Ya, jam 3. Jelas? Iya, cepatlah. Kau ya sebentar dulu. Oh, udah, kalau kau begitu kau turun aja udah. Kalau nggak mau diskusi, ngapain kau di sini? Asal udah aku bilang enggak apa-apa. Kalau kau nggak mau menanggapi aku, ngapain aku dari tadi bawa data? Ya ngapain aku dari tadi nunjukkan kau data kalau kau nggak mau menanggapi, bodoh? Di situ kira-kira ya jam 3 itu pada hari kesudahannya Yesus penggenapan. Berarti Yesus jam 3 ini ia menyerahkan nyawanya. Yang disalib jam 9 pagi tadi kan langsung meninggal. Itu yang mati tadi pagi Yesus yang mana? Nah itu, kau jawab. Dengarkan. Ya, saya dengarkan. Saya kasih dulu bagian daripada analogi ya. Contohnya saya di suatu tempat atau suatu di jalan ya, ada menemukan suatu kejadian, entah senggolan suatu kendaraan, ya. Kecelakaan apalah. Apa cuy ini cerita apa ini? Ya, dengarkan dulu. Cerita kokos. Dari depan ruko sana ada yang melihat, dari dekat ke sana ada yang melihat. Dari beberapa sudut semua banyak yang melihat. Oke, di saat kejadian itu ditanyakan seorang wartawan yang tidak ada pada saat kejadian itu ditanyakan. Oke, bagaimana kejadiannya? Yang satu mengatakan, tadi aku melihat di situ, jelaskan. Kira-kira jam segini. Bisa aja jamnya itu tidak sama. Tapi yang dijelaskan di sini adalah kronologi kejadiannya itu jelas sama. Kejadian itu memang benar ada. Gitu loh. Kalau masalah penjelasan itu, itulah buktinya Bible itu satu kebenaran.
Karena kenapa? Diceritakan dari Kebenaran orang-orang yang kok berbeda dengan beda-beda. perspektif yang berbeda. Ya, dia itu mempunyai sudut Major. pandang yang berbeda. Major, saya tanggapin sebentar ya Bang Iqbal. Major, Ya, silakan. kau tadi mengatakan dalam satu kejadian diceritakan dengan yang berbeda-beda. Pertanyaan saya, harusnya kalau ada satu kenyataan, jika diceritakan oleh 4 orang yang berbeda, pertanyaan saya, harusnya keempat-empatnya sama atau keempat-empatnya berbeda harusnya? Konteksnya kan di situ ada kejadian penyalipan, sama nggak? Saya ulang pertanyaan saya. Saya Sama. ulang pertanyaan Tapi saya. Saya bagaimana ulang nih. mereka cara Saya ulang ya. menjelaskannya, Saya ulang ya. memberitahunya, kapasitas Saya ulang ya. sesuai dengan Saya pemahaman ulang ya. mereka. Saya ulang ya. Oke? Saya ulang, oke? Ini bahasa Indonesia, Jor. Ketika ada satu kejadian, fakta kejadian itu. Kalau kejadiannya jam 9, nggak mungkin nggak jam 9 karena kejadiannya jam 9. Jadi mustahil kalau nggak jam 9 karena kejadian faktanya jam 9. Pertanyaan saya, kalau ada 4 orang yang menyatakan, 4 orang yang menceritakan, harusnya keempat-empatnya ini merujuk ke jam berapa harusnya? Gini loh dia. Jawab pertanyaan saya dulu. Harusnya keempat-empatnya, santai dulu. Santai. Saya ulang ya. Santai. Begini, Jor. Kalau kejadiannya nyatanya, faktanya jam 9, fakta jam 9. Misal, kalau yang menceritakan saya, Uniriva, Major, sama Bang Kata Bible. Pertanyaan saya, agar dikatakan valid, maka Major, saya, Uniriva, sama Kata Bible harus menuliskan jam berapa kejadian itu. Bisa saya jawab ya. Jangan potong dulu ya. Jam berapa? Jawab dulu. Jam Jangan berapa? dulu, Jawab jangan. dulu. Ini Nah, ini nggak bisa diskusi ini namanya. Ini nggak bisa diskusi. Dengarlah. Justru saya Di zaman- mengejar di Anda zaman supaya Yesus Anda nggak belum lari ada namanya kemana-mana, jam. Major. Penentuan jam belum ada. Bukan itu Orang pertanyaan melihat saya. Matahari. Pertanyaan Tidak ada saya jam bukan di sana. itu. Kenapa komoditi pada jam? Berarti kesimpulannya Bible-nya salah. Bagaimana mereka tuh menjelaskan itu sesuai sudut pandang dia? Oh, Emang dari mana tahu orang zaman zamannya orang itu udah ada jam? Oke, aku Jam baru 12 paham jam Bang 12 Iqbal. ada jam. Ternyata Bible ini menurut sudut pandang manusia, bukan ilham dari Tuhan. Oh, Iya dong, gitu. itu kan peristiwa sejarah. Iya. Ya, harus Ya bisa pantas dibuktikan dengan ya. sejarah. Jadi gini, Major. Saya udah dapatkan kesimpulan. Ternyata Bible itu bukan dari Tuhan ya. Ternyata dari sudut pandang mereka ya, betul ya? Ya kitab kami memang kitab sejarah dan Lah ya berarti bukan dari Tuhan kan? Ya, itu memang dari manusia itu. Berarti bukan dari Tuhan. Sepakat dulu kita. Itu tadi penjelasan yang kami bacakan dari manusia, pengakuan manusia. Kita sepakat dulu. Bukan dari Tuhan. Sepakat? Yang mana? Yang bukan dari itu yang mana? Loh, lah kitabmu. Ayat yang saya bacakan atau yang mana? Loh, gimana nih orang? Lah yang Tunggu. kamu bacakan tadi. Sekarang nggak bisa, kau nggak bisa giring saya. Yang mau dikatakan bukan firman Tuhan yang mana? Udah selesai kita. Kita selesai. Jadi nggak ada masalah. Ternyata begini, sudah diakui Bible ini bukan dari Tuhan oleh Major, betul? Bukan Bible-nya, tapi ayat yang tadi itu memang itu, Bu. Loh, Kesaksian ayat itu daripada- ada di Bible nggak? Ayat itu ada di Bible nggak? Iya. Ada. Berarti kesimpulannya itu dari Tuhan bukan? Bukan Bible-nya, karena kita sejarahnya pewahyuan. Yang mana yang wahyu? Karena ada wahyu Tuhan, ada sejarah. Yang mana yang wahyu? Yang mana yang bukan wahyu? Yang mana yang wahyu? Yang mana yang wahyu? Yang wahyu yang berfirmanlah Tuhan, itu perkataan Tuhan. Oh, berarti di Perjanjian Lama. Iya, perjanjian lama, iya. Perjanjian Baru nggak, bukan wahyu semua ya? Ada wahyu Itu Yesus. juga bukan. Sepakat dulu kita. Perjanjian Baru bukan wahyu semua ya? Tidak semua Perjanjian wahyu. Di perjanjian lama pun tidak semua wahyu. Berarti kesimpulannya kita bercampur antara firman Tuhan dengan yang bukan firman Tuhan, bercampur. Ya, antara firman Berarti Tuhan nggak dan suci ya? sejarah. Nggak suci ya? Yang suci firman Tuhan, Loh. perkataan Tuhan. Sesuatu yang suci dicampur dengan Iya. sesuatu yang tidak suci. Yang- Pertanyaan saya, saya ulang pertanyaan saya. Sesuatu yang suci dicampur dengan sesuatu yang tidak suci. Pertanyaan saya, jadinya suci atau tidak? Ya, wahyu Tuhan itu suci. Tapi Saya ulang ya, pertanyaan saya. Saya ulang. Ada nasi soto. Santai. Ada nasi soto, Jor. Nasi soto ini bersih sekali, Jor. Kau diem dulu, Cross. Nasi soto ini bersih sekali, Jor. Ya.
Orang-orang yang makan nasi soto itu senang karena apa? Di situ bersih. Pertanyaan saya, ketika nasi soto itu saya campur dengan air got 1 sendok aja, nggak banyak-banyak. 1 sendok. Air sotonya itu 200 sendok ya. Air gotnya 1 sendok saya campur di situ. Pertanyaan saya, Tuan Anda mau makan nggak? Anda mau makan nggak? Anda mau makan nggak? Ya mau kalau tidak tercampur semua. Loh, saya campur semua, saya campur. Ya nggak apa-apa. Kalau itu untuk kebaikan saya makan. Kenapa? Botol. Kenapa botol? Kadang-kadangnya masih lebih banyak daripada. Oke, nggak apa-apa. Oke, sekarang nggak ada masalah. Jadi kesimpulannya berarti kesimpulannya soto yang kau makan tadi sudah tidak bersih 100%, betul? Ya, oke, itu nggak apa-apa karena kamu mengambil sudut pandang. Ya itu sotonya lah, sama dengan Bible-nya. Iya. Berarti Bible yang ada di kitabmu ini sudah tercampur dengan yang bukan firman Tuhan. Kesimpulannya bukan kitab suci 100%, betul? Yang saya katakan tadi kan, wahyu Tuhan itu adalah firman Tuhan. Ya, sejarah itu adalah perjalanan proses adanya kitab itu. Jor, tahu nggak Jor? Jor, tahu nggak? Kalau saya kejar di validasi, kau langsung nggak bisa jawab loh. Makanya saya kejar di situ. Kalau misal saya bertanya kepada Major gini, Jor, penyalipan tentang Yesus ini valid nggak? Major mau jawab apa? Ya, valid. Siapa yang memvalidasi? Hah? Ayo. Orang-orang Siapa yang memvalidasi? Ayo. Oh, ya, untuk sekarang ya, orang-orang sejarawan di luar daripada kekristenan. Oke, orang sejarawan di luar kekristenan. Gak boleh nak, sini nak. Orang sejarawan di luar kekristenan itu mempunyai otoritas apa untuk memvalidasi tentang Yesus? Ini kan membahas Yesus, betul nggak? Betul nggak? Ini bahas Yesus kan? Iya. Apa otoritas mereka sehingga mereka berhak memvalidasi sesuatu tentang Yesus? Ini yang dibahas sesuatu tentang Yesus. Apa hak mereka? Oke, ini bukan masalah otoritas, tapi bagaimana mereka? Loh, kok bukan masalah otoritas? Yang namanya validasi itu harus berotoritas. Mereka mencatatkan suatu sejarah yang benar. Berarti kesimpulan, oke, ukurannya tidak ada. Ukuran benar dan tidak apa? Ini bukan masalah hak apa tidaknya. Loh, ukuran benar dan tidak. Santai. Pertanyaan saya, ukuran benar dan tidak apa? Hah? Ukuran benar dan tidak benar apa? Fakta sejarah. Fakta sejarah? Iya. Siapa yang bisa membuktikan fakta sejarah itu benar? Coba sebutkan satu nama. Oke, fakta sejarah itu dengan adanya penemuan penelitian. Penelitian dari siapa? Situs-situs. Penelitian dari siapa? Saya tanya nama orang. Dengarkan Jor, Anda bahas penelitian. Penelitian dari siapa? Saya bahas nama orang. Siapa? Kenapa lagi? Penelitian dari siapa? Saya tanya nama orang. Banyak sejarawan dari Yunani, dari sebutkan satu orang saja, jangan banyak-banyak. Sebutkan satu orang. Coba jawab dulu, namanya siapa tadi itu? Apa? Enggak, saya tanya Anda, siapa nama orang itu? Jawab. Aduh, buka data lagi. Iya, silakan. Siapa nama sejarawan itu? Silakan. Tapi kalian kasihlah saya bertanya dulu ya. Santai jawab dulu. Selesaikan dulu satu poin ini. Selesaikan satu poin. Tadi kan Anda sudah sepakat dengan saya untuk menyelesaikan satu poin. Setelah satu poin, Anda di sini ada Unirifa, ada Usadio yang siap untuk menjawab apapun pertanyaan Anda. Tenang aja. Gak usah khawatir. Kau kayak nggak kenal kita aja, Jor. Mana mungkin kau nggak boleh bertanya? Mana mungkin saya turunkan kau? Malulah saya di hadapan mereka. Gimana sih? Silakan. Siapa nama sejarawan itu? Oke, Tatikus dari Romawi. Siapa? Flavius. Satu orang aja, satu orang aja. Siapa? Tacitus Kucluk. Tacitus. Oke, Tacitus satu orang. Tacitus ya. Kita ambil Tacitus satu orang. Pertanyaan saya, Tacitus itu hidup tahun berapa? Tahun berapa dia hidup? Apakah semasa Yesus? Makasih Irma. Apakah semasa Yesus? Saya tanya. Tahun 55 Masehi. Semasa Yesus nggak?
Iya, tahun 55 Masehi dia. Semasa Yesus atau tidak? Iya, sekarang gini. Apa Semasa kepentingan Tacitus untuk menuliskan itu? Padahal dia bukan ada. Jadi, santai ini Jor, bukan suatu kebenaran. santai. Karena tidak ada pengaruh. Santai Jor. Pertanyaan saya, semasa Yesus atau tidak? Jawab. Iya. Semasa Yesus. Ya, Yesus sudah terangkat ke surga. Karena Yesus sudah terangkat Lah, ya ke surga sudah. tahun 3 Masehi. Iya. Berarti bukan semasa Yesus. Berapa tahun? Ya, iya. Berarti bukan semasa Yesus. Sepakat dulu kita. Ya, pasti Kita sepakat sejarah dulu, itu masih- santai Jor, santai dulu. Kita sepakat dulu, tidak semasa Yesus, sepakat? Oke, ya udah, silakan. Sepakat? Oke, pertanyaan saya, ketika Tacitus menuliskan Yesus disalib, pertanyaan saya, Tacitus dikasih tahu siapa? Sebutkan satu nama orang. Oke, dikasih tahu siapa? Aduh. Ya, saya butuh nama orang. Tidak ada orangnya. Loh, Kredel di mute deh. berarti ngarang. Kredel di mute deh. Bukan, dia Kredel di sejarawan mute. pasti menggali tentang sejarah sebelum dia. Ah, Anda tahu dari mana? Kalau kau katakan apa kata tisu itu terjam dengan iya. Bukan itu. Karena iya, Anda kan mengatakan bukti menggali. tahun 55, pasti dia Santai, menulis itu santai. di tahun berapa? Santai. Anda mengatakan menggali. Pertanyaan saya, Anda tahu dari mana kalau Tacitus menggali? Tahu dari mana Anda? Yesus itu data tisu itu sejaman. Saya ulang pertanyaan saya lagi. Tidak melihat itu. Saya ulang pertanyaan saya lagi. Anda tahu dari mana? Yang saya tanyakan Major tahu dari mana? Kalau Tacitus menggali informasi, Anda tahu dari mana? Oke, dari orang-orang yang ada pada zaman dia. Di mana tertulis? Loh, Di mana tertulis? katanya mau bukti valid. Ya, ini kita buktikan valid atau tidak? Mana? Di mana Baca tertulis? sejarah Tacitus ini, bukunya Tacitus baca. Tunjukkan kepada saya, silakan. Tunjukkan. Baca sejarah bukunya Tacitus ini. Tunjukkan kepada saya bahwasanya Tacitus menggali informasi. Tunjukkan kepada saya. Tunjukkan. Sebelum Bang Ardi lanjut, Bentar. izin aku mau kasih sedikit Ya, silakan informasi. Niri. Silakan Niri. Teman-teman di sini ada saudara kita yang sedang belajar tentang agama Islam, di antaranya Kredel ini ya. Saudara kita Kredel, apa kabar adekku? Udah disapa belum tadi Iqbal sama Bang Ardi? Udah diskusi tadi. Udah. Kabar baik, Udah. kabar baik. Standby ya, Ini standby. Iya, Dek. saya dengar aja. Bang Ya. Adi, ginilah Bang Adi, agamamu juga benar, agama kami juga benar. Ya lah. Udah. Nanti sabar, jangan cakap macam gitu. Kita discuss. Kita tidak lagi kesimpulan mana pendapat siapa yang kita terima. Kita lagi discuss. Nanti awak senyap je. Kita akan dengar. Oh ya, satu lagi saudara kita yang sedang belajar, saudari kita namanya Irma di bawah ya. Irma ini salah satu saudari kita Islam yang hampir tersesat di room Edis beberapa waktu lalu ya, dan hampir dibaptis sama Iblis. Alhamdulillah tidak jadi. Setelah Irma akhirnya mendapatkan ilmu di room Islam, akhirnya beliau insya Allah mudah-mudahan kalau bisa tolong bantu naikkan biar beliau belajar di koma kita ini dulu. Naik Irma. Tolong naikkan Irma. Uni belum mana jadi Irma? moderator, Dek. Hah? Kredel. Mana dia? Aduh, sama Pak Bom Bom tuh, tahu tak? Ya. Gak ada Irma. Ada, Nama dia di Irma bawah. gak ada. Irma kalau mau minta naik silakan naik ya, Dek, karena tadi Nggak beliau ada. mau belajar bahasa Islam maksudnya. Oh Nggak ya, ada, satu Uni. lagi. Ya nanti Nggak ada, beliau Uni. insya Allah naik. Saya kalau nanti Bang Ardiansa sudah ambil masa dengan Gordon, jadi si Gordon alias si Mayor ini klasifikasinya bukan lagi orang tersesat ya Kredel, tapi penyesat. Jadi saya pikir bukan orang yang layak untuk diberikan ilmu. Nah, kamu dan saudari aku Irma itu berhak atas ilmu. Maka nanti saya fokus ke kalian berdua. Kredel, awak dengan saya nanti kita ada urusan. Nah, terlepas dari awak terima atau tidak, that's not my personal business ya. Tugas saya menyampaikan. Lanjut Bang Ardiansa dengan si Mayor. Mayor ini Boleh, sudah boleh, akut. boleh. Ibarat kata Mayornya sudah pakai gelang ungu. Tinggal nunggu aja lagi ya. Lanjut Bang Nggak usah Ardiansa. jadi framing kau Ripa. Kau dari kau lari urusan saya. Santai Ajak kau. Gordon, santai Major. Jadi kita lanjut Major. Siapa yang mendalilkan, maka dialah yang wajib membuktikan. Tadi Major mendalilkan bahwasanya Tacitus itu menggali informasi. Siapa yang mendalilkan, maka dialah yang wajib membuktikan. Buktikan. Oke, kau mengakui nggak dari sejarawan? Buktikan dulu. Enggak, mengakui nggak kau kalau sejarawan? Kalau Dari kau mana saya seorang mengakui, akademisi. saya belum tahu Enggak, buktinya. kalau kau seorang akademisi, kau mengaku nggak Tacitus itu Loh, sejarawan? di mana buktinya sekarang? Kalau dia sejarawan, buktinya mana?
Kau kan seorang akademisi. Kau tahu nggak tentang sejarawan? Buktikan kepada saya siapa yang mendalilkan, maka dialah yang wajib membuktikan. Sekarang buktikan kepada saya di mana tertulis Tacitus menggali informasi, dan buktikan kepada saya Tacitus menggali informasi dari siapa. Sebutkan satu nama orang. Saya nggak butuh banyak. Saya butuh satu nama orang. Misal begini. Uniriva memberitahu kepada saya bahwasanya Bang Iqbal jam 9 malam live. Terus saya ditanya Bang Iqbal, Bang Ardi tahu dari mana kalau saya live? Oh, saya dikasih tahu Uniriva. Clear, simple, masuk akal. Pertanyaan saya sekarang, Tacitus tahu Yesus disalib, tahu dari mana? Jawab. Oke, dari cerita di masa dia itu. Hah? Apa? Dari cerita-cerita yang didapatkan dia di masa itu, sejarah-sejarah. Saya tanya nama orang. Saya tanya nama orang. Saya tanya nama orang. Tahu, tidak bisa saya jelaskan namanya. Oh, selesai berarti sejarah selesai. Habis, nggak bisa. Nggak apa-apa. Nggak bisa berarti ya. Oke, sepakat ya. Nggak bisa dipercaya. Kita sepakat dulu. Tacitus tidak bisa dipercaya secara sejarah. Gagal untuk membuktikan Yesus disalib, betul? Oke, nggak apa-apa. Sekarang kita ke Matius. Pada saat Matius menuliskan Yesus disalib, tuh santai dulu, kan belum simpul. Syukron Bunda. Pada saat Matius menuliskan Yesus disalib, pertanyaan saya, Matius dikasih tahu siapa? Sebutkan satu nama orang. Oke, orang-orang yang menyaksikan, termasuk ibundanya. Nama orang. Bunda Maria. Oke, buktikan ke saya Bunda Maria memberikan langsung kepada Matius bahwasanya dia menginformasikan hal itu. Mana buktinya bahwasanya Bunda Maria memberikan informasi itu? Mana? Tidak tertulis. Berarti kau ngarang? Bukan ngarang. Karena orang kau tahu dari mana? Kau tahu dari mana? Ya, tidak harus tertulis. Tapi pastinya Bunda Maria menceritakan bahwa karena Matius itu muridnya Yesus. Orang sejaman, dengerin, bro, dengerin. Orang sejaman, tapi kalau dia tidak pernah mendapatkan informasi itu, tidak pernah diceritakan sama seseorang. Misal, saya sejaman sama mahasiswa saya loh. Dengerin, Jor. Saya punya banyak mahasiswa, saya sejaman dengan mahasiswa saya. Pertanyaan saya, apakah semua mahasiswa saya tahu bahwasanya kesukaan makanan saya adalah nasi goreng? Tahu nggak? Saya tanya Major. Nggak tahu. Padahal sejaman. Ayo, sejaman nggak saya sama mahasiswa saya? Misal begini, Bang Iqbal kan tahu kan, saya kan makan nasi goreng, suka nasi goreng. Bang Iqbal tahu nggak? Tahu nggak? Udah lanjut. Bang Iqbal tahu nggak? Saya tanya Bang Iqbal dulu. Bang Iqbal. Ya, Bang Iqbal tahu kan saya suka makan nasi goreng, betul nggak? Tahu banget. Karena saya kasih tahu ke Bang Iqbal, betul? Betul. Dan saya menyaksikan. Dan saya menyaksikan itu. Menyaksikan. Oke. Sekarang pertanyaan saya. Matius ketika menuliskan Yesus disalib, Anda mengatakan dikasih tahu Maria. Buktikan bahwasanya Maria memberitahukan kepada Matius bahwasanya Yesus disalib. Di mana tertulis? Tidak ada. Betul. Oke, clear. Matius tidak bisa dipercaya sebagai data yang valid. Sepakat kita. Oke? Nggak apa-apa. Oke, sepakat. Oke, sepakat ya? Ya, sepakat. Sepakat ya? Sekarang, ganti aku mau bertanya. Oke, sip. Ya, sekarang kita ke Lukas. Loh, kan ada 4 kitab. Ada 4 kitab loh ini loh. Bisa kayak gini kenapa? Santai dulu. Ada 4 kitab ini, bro. Ada 4 kitab. Kick saya, jadi nggak pada artinya. Ya Allah, Bang Iqbal, kalau saya sampai nge-kick dia, saya akan malu muka saya, betul nggak Bang Iqbal? Sorry Bang muka saya. Jaringan apa Bang Dah? Kalau saya sampai nge-kick Major, saya akan malu muka saya. Malu saya mukaku. Kalau saya sampai nge-kick Major. Bagus. Asal saya jangan di-kick, oke bagus, silakan. Saya nggak nge-kick, Jor. Nggak mungkin. Di sini ada Uniriva yang siap menjawab pertanyaanmu. Ada Ustadz Dio juga, gitu loh. Iya. Gini loh. Banyak orang yang bisa jawab pertanyaanmu, bukan cuma saya, Jor. Satunya kau, oke. Tapi kalau diskusi itu, tolonglah ibaratnya itu ibaratnya berimbang. Loh, ini berimbang. Kau nanti boleh tanya terus. Salah satunya adalah debater Muslim yang saya tunggu jempol. Tapi kalau diskusi, tolonglah buktikan kau semua orang debater yang betul-betul dia bisa dijandalkan. Iya, oke. Saya lanjut. Kitab Matius telah gagal membuktikan Yesus disalib. Berarti tidak bisa dipakai untuk mengimani Yesus disalib menurut Anda, betul?
Ya udah silakan ya. Oke, sip, betul. Sekarang kita ke Lukas. Lukas tahu dari siapa ketika Yesus disalib? Oke, Lukas itu seorang bukan dari salah satu dari murid Yesus langsung. Ya, tahu dari siapa dia? Oke, dari cerita-cerita yang ada di Siapa nama orang yang menceritakan kepada Lukas? Tidak dituliskan. Berarti sama dengan Matius ya? Kesimpulannya Sama. betul? Ya. Tidak bisa divalidasi, betul? Iya, nggak apa-apa. Ya, Oke, berarti nggak valid ya, betul? Iya, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. sekarang kita ke Markus. Markus ketika menuliskan Yesus disalib, dia tahu dari siapa Markus? Dari orang di sekelilingnya Siapa nama orangnya? tidak dituliskan juga. Berarti nggak valid juga ya, sepakat? Iya, nggak apa-apa. Oke, Ya. berarti kita Matius, Markus sama Lukas nggak valid. Sekarang kita ke Yohanes. Yohanes tahu dari siapa ketika Yesus disalib? Dari orang di sekeliling dia pada zaman Yesus Siapa nama orangnya? tidak dituliskan juga. Berarti kesimpulannya 4 kitab ini tidak valid ya? Ya, Oke, kita sepakat dulu bahwasanya bahwasanya siapa namanya? Major tidak bisa membuktikan kepada kami bahwasanya Yesus telah disalib, betul? iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ketika Itu tidak ada bukti ya, nggak Yesus apa-apa. disalib, ketika tidak ada bukti Yesus disalib, ini terakhir kesimpulan. Ketika tidak ada bukti Yesus disalib, pertanyaan saya, Yesus disalib nggak? Disalib. Loh, Tadi yang tadi saya bawakan datanya tadi Yohanes 19:25 apa? ya udahlah. Yang datanya kan Markus, oke lah. Tapi yang disampaikan tadi yang Iya, bertanya aja, sudah kau bertanya aja lah. Ya udah bertanya. Kau tanya. Kau tanya Bunda aja lah. Gembala mau nanggepin silakan, Oke. Ustaz Dio mau nanggepin silakan. Udah, aku terlalu Oke, panjang. Bunda Gembala. Gordon, diam, nak. Tanggapi lagi. Nggak apa-apa, Nak, kita anggapi Gordon Iya, diam, iya, nak. silakan. Anakku diam Silakan, ya. Bunda Gembala. Ya. Anak bunda, Gordon diam ya anak bunda. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kau perhatikan dulu, cocok nggak Anak ngomong bunda gitu. diam dulu. Kau masih anak-anak sama saya, Ripa. Diam kau anak bunda. Kau punya Diam. kemajuan. Emosi. Diam kau anak bunda. Emosi. Anak-anak pula, anak-anak bunda. Diam, Kapan nak. aku anakmu? Dinda, diam Kau Dinda. anak-anak sama saya. Dinda. Dinda Kau diam kemarin dulu. Sore, bibir punya Dinda. kemajuan. Emosi, Diam Gordon. dulu. Aku bikinin susu anakku dulu ya, Bang. Uni Iya. aku mute dulu ya. Jadilah. Mute dulu. Lanjut. Ntar Ripa, tidak lagi akan saya ada gabungkan. Ini loh, anakku mau minta susu ini loh, mau minta susu, mau. Mau susu, mau. Nah, nanti kita Susu, kena mau. apa nanti? Jangan anaknya jangan. Mau tidur aja. susu anakku kok nggak Ya. boleh bikinin, gimana sih? Kau ini. Ya, Dinda dengarkan bunda ya. Dinda dengarkan bunda. Diam. Diam. Mute ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, saya mau kasih sebuah data. Dulu ada literatur barat di abad pertengahan mengatakan dan bahkan menggambarkan bahwa jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453 itu akibat serangan barbar dari Turki Utsmani. Mungkin teman-teman sering mendengarkan itu. Ternyata setelah penelitian modern dilakukan, ternyata menunjukkan bahwa kejatuhan itu karena korupsi internal, lalu lemahnya ekonomi dan konflik antara Kristen dan perang salib, dan bahkan menjarah Konstantinopel pada tahun 1204. Kenapa saya bacakan ini? Yang kedua, saya bukti dulu baru nanti penjelasan ya. Yang kedua adalah adanya penyelewengan informasi tentang sejarah bahwa Columbus katanya dikatakan penemu Amerika. Terbukti salah karena adanya penelitian modern menunjukkan penduduk asli Amerika sudah tinggal ribuan tahun di sana dan penjelajah Viking Leif Erikson sudah sampai di Amerika sekitar tahun 1000 Masehi. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kalau kita bicara tentang sejarah, sejarah itu adalah ilmu upaya manusia untuk mencari tahu dan bahkan menginformasikan kepada kita apa yang terjadi, yang masa lalu terjadi dengan metode tafsiran, dengan menggunakan penemuan-penemuan dan mencocokkan semua bukti-bukti empirik. Tetapi ingat, itu tidak absolut benar karena manusia punya keterbatasan. Itulah kenapa mungkin kalian dengarkan banyak sejarah yang diselewengkan. Artinya adalah bahwa Islam agama yang kebenaran absolut dan mutlaknya tidak bersandar kepada sejarah. Kenapa? Al-Quran bukan karangan manusia, bukan hasil karya ilmiah, tetapi wahyu dari Tuhan. Yang mana kebenarannya itu pasti mutlak dan absolut. Bagaimana cara membuktikan Al-Quran itu mutlak absolut kebenarannya? Maka kita punya beberapa metode yang ilmiah sekali. Pertama, Al-Quran dijaga dengan tradisi lisan, di mana tradisi lisan ini sulit untuk diselewengkan. Contoh,
Kalau saya membaca Al-Quran suratul Fatihah pada saat ini di depan 4,5 ribu orang yang menonton, kalau saya panjangkan saja yang pendek lalu saya pendekkan yang panjang, maka saya pasti dikoreksi minimal 1.000 orang. Kalau 4,5 ribu orang ini semuanya Islam. Contoh, kalau saya baca begini, silakan kalian kita buktikan ya, silakan teman-teman bantu. Ketik benar kalau benar, ketik salah kalau salah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Silakan ditulis benar atau salah. Salah. Itu yang menjaga kami. Itu validasinya itu. Ya. Salah. Validasinya adalah orang yang sudah hafal. Maka mustahil saya bisa merubah Al-Quran di mana banyak orang yang sudah menghafal. Nah, kalian adalah umat yang kitabnya berupa terjemahan dan salinan-salinan yang memiliki ribuan kesalahan terjemahan dan bahkan tekstual dan kontekstual, mau berdebat dengan kami yang informasi tentang Yesus dan Nabi Isa itu dari sumber pemilik alam semesta ini, yaitu Allah, yang mampu kami buktikan bahwa tidak akan mungkin Al-Quran didistorsi manusia. Maka klaim tentang surah Al-Hijr ayat ke-9 ya. 9 apa nak? Al-Hijr ya yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ini klaim. Ini klaim. Maka klaim ini bisa menjadi dua. Klaim kebenaran atau klaim dusta atau hoax. Bagaimana cara membuktikan kalau klaim ini kebenaran? Maka mari kita lihat realitas. Ada 9 teori kebenaran. Kebenaran korespondensi dan kebenaran koherensi. Maka ketika Allah berfirman, sesungguhnya kami yang turunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Kalau kalian mau meruntuhkan validasi Al-Quran, carikan sejarah atau karya ilmiahnya bahwa Al-Quran terbukti terdistorsi. Itu cara metode ilmiah untuk membuktikan Al-Quran ini kalam ilahi atau tidak. Dan teman-teman, kalau kalian ingin membuktikan Al-Quran kalam ilahi atau tidak, rekomendasi dari saya adalah buku yang ditulis oleh Ustadz Muhammad Nuruddin ya. Masya Allah, semoga Allah limpahkan ilmu kepada beliau, karena beliau adalah orang berilmu. Jadi beginilah Mayor, perbedaan agama Islam dengan kalian. Kalau Kristen itu bersandar kepada tekstual, di mana terjadinya penyelewengan. Nah, kita masuk ke penyalipan. Penyalipan itu adalah informasi yang masih bias dan ambigu. Selain kalian tidak bisa membuktikan penulis kitab kalian adalah orang yang jelas, kalian juga tidak bisa membuktikan siapa tokoh sentral yang menceritakan penyalipan itu yang betul-betul real terbukti melihat penyalipan. Kalau kita sudah menemukan satu orang yang pernah melihat penyalipan, maka kita membutuhkan bagaimana cara membuktikan bahwa orang ini betul-betul memberitakan informasi yang benar. Maksudnya, yang disalib itu betul-betul Yeshua anak Maria. Kenapa? Karena pada saat Yesus hidup, banyak orang bernama Yeshua. Dan orang-orang Yunani tidak mengenal Yesus. Itu kenapa butuh cium kudus dari Yudas untuk menangkap si Yesus ini. Kenapa? Karena orang Yunani nggak kenal Yesus. Ya, cium kudus itu untuk menunjukkan bahwa ini loh orang yang nanti kalian tangkap ya, orang yang kucium itu tanda kode. Maka apakah kalian bisa membuktikan bahwa yang dicium Yudas itu adalah Yesus? Itu harus kita buka penelitian juga itu. Kenapa bisa jadi yang dicium itu adalah pacarnya sendiri? Kan kita nggak tahu. Bisa nggak kalian tunjukkan kepada kami? Yang dicium adalah anak Maria, bukan Yesus lain-lain. Kenapa? Orang Yunani itu, Yesus berkata, bukankah aku selama ini mengajar terhadap kalian? Kenapa kalian seolah-olah kesulitan mencari Yesus? Butuh cium kudus. Artinya orang Yunani sendiri tidak terlalu mengenal Yesus. Ya. Nah, jadi kalian itu kalau mau menjelaskan kepada kami, ada dua konsep yang harus kalian lewati secara ilmu filsafat. Apa itu epistemologis? Itu yang my young brother, ya. Kalau kamu orang yang berpikir pakai akal cradle, maka kalau kamu dapat informasi yang tidak jelas sumbernya, maka apa yang akan kamu lakukan, cradle? Answer my question. Ini for you, just for you. If you get information, what you do to validation this information? Waduh, keren banget aku ya. Silakan.
Ya harus diselidiki dulu, Mi. Kamu melakukan itu, adikku? Ini kok nggak berimbang diskusinya. Saya mau bertanya nggak dikasih. Saya Kenapa? lagi tidak bicara sama biawak. Diam ya. Saya lagi bicara sama 100% Diamlah manusia. bibirmu, kok bisik itu kali ngomong. Ki, udah gue bilang Ki, gak bakal berani kena aku tanya, bakal lari. Oke, Cradle, fokus. Cradle, kamu sudah melakukan itu? Kamu sudah menyelidiki Bible? Saya tak pernah menyelidiki ini. Tapi Why? Berarti you tak konsisten lah. You cakap if you get information, you selidiki. Tapi you dapat informasi tentang Tuhan, tapi you tak selidiki. Macam mana? sebab bagi kami, kitab kami tu berbicara yang benar ni. Dari mana awak tahu dia benar? Ya, dari hasil research penelitian ilmiah orang-orang dulu. Siapa yang telah riset dan berkata bahwa Bible is not have contradiction and distortion? Do you know that? Do you know about Dr. Bart Ehrman? Orang yang meneliti, ahli teologi sendiri mengatakan your Bible so many have contradiction dan juga banyak sekali terdapat distorsi. Ya, ada. Tapi berarti kamu sudah tidak konsisten. Saya hanya ingin kamu jujur. Tapi kalau kamu sudah bertengkar dengan dirimu sendiri, kamu berdebat dengan logikamu sendiri, berarti itu bukan urusan saya lagi. Saya hanya ingin buktikan bahwa kamu ini 100% human being. Kalau kamu 100% human being dan 100% biawak, ya kamu akan sama seperti Gordon tadi. Tapi kalau kamu betul-betul konsisten dengan apa yang kamu cakap, kamu bilang, kalau saya dapat informasi, saya akan selidiki. Kami yang lakukan itu. Kami selidiki kitab kalian dan kami selidiki kitab kami sendiri. Dan saya bicara bahwa Islam agama benar, Al-Quran kalam ilahi, bukan karena saya Islam. Tapi karena saya mampu membuktikan itu. Apakah kamu mampu membuktikan kalau Bible itu adalah perkataan Yesus? Oh, tak tahu aku ni. Itu yang aku bingung. Oke, adikku tersayang. Ini bukan karena saya benci sama kamu. Buat apa hidup enak di dunia, tapi perkara akhiratmu kau pertaruhkan, adikku. Akhirat itu kekal selamanya. Kamu akan menyesal kalau kamu salah. Ketika kamu sudah punya akal, kamu punya hati nurani. Apakah mungkin Tuhan memberikan informasi yang mematikan akal dan mematikan hati nurani? Sementara Tuhan bicara kepada manusia yang memiliki akal dan hati nurani, di mana akal dan hati nurani inilah yang memisahkan kita, membedakan kita dengan hewan. Apakah mungkin Tuhan mengajarkan sesuatu? Saya kena out dulu ni sebab ada kawan datang ni. Oke, tak apa. Awak masih tolak kebenaran, it's okay, that your choice. Tapi saya hanya ingin awak, ya I know. Nanti saya tunggu awak datang ke sini karena saya tidak tertarik debat kusir dengan penyesat. Saya hanya tertarik ingin ngobrol dengan orang yang butuh ilmu, like you, ya. Teman-teman Cradle itu salah satu teman Kristen kita yang ada di Malaysia atau di luar sana, yang beliau menunjukkan indikasi beliau ingin belajar, tapi doktrin yang melekat dalam dirinya membuat beliau menolak apa yang kita coba usung dan bawa, walaupun dia tahu kalau yang kita sampaikan ini tidak terbantahkan. It's okay. Mudah-mudahan Allah mengizinkan beliau mendapatkan hidayah dan mengizinkan beliau membuka hatinya untuk menerima kebenaran, insya Allah. Kalau beliau sudah memilih untuk menerima kebenaran, maka Allah tentu yang berhak untuk memberikan Islam kepada hatinya. Oke, lanjut. Silakan Iqbal, ambil alih Iqbal. Uni tidak mau debat kusir dengan penyesat. Siap. Santos, selamat malam. Charlie, selamat malam. Saudara. Halo, Santos, Charlie. Silakan buka mute. Buat teman-teman Kristen. Selamat malam. Waduh. Ya, Islam Kristen, Charlie. Charlie Islam Kristen, buka mute, silakan buka mute. Kalau enggak saya turunkan. Kristen. Iya, ngobrol aja, nggak usah mute, mute. Iya, mau diskusi atau gimana? Charlie? Ya, mau diskusi. Ya, silakan berdiskusi dengan Uni Rifa. Mau open kamera. Diskusi. Iya, open kamera, silakan open kamera, diskusi sama Uni Rifa ya. Silakan open cam, Charlie.
Halo. Halo. Iya. Iya buka Temanya apa? buka kamera, saya bilang buka kamera. Sister. Ya, coba saya ambil alih. Sister, dengarkan saya Ya. baik-baik. Ini adalah room Islam, di mana prioritas utama room Islam itu adalah dakwah fi sabilillah dengan bil hikmah. Artinya kami memprioritaskan untuk menjelaskan agama kami. Tapi kami tidak menutup untuk teman-teman agar menjelaskan keyakinannya juga, asal teman-teman punya kapasitas. Kenapa kami minta kapasitas? Supaya teman-teman itu bukan orang yang malah menyesatkan orang-orang yang sudah tersesat. Nah, kalau saudari kami ini mampu diskusi dengan saya turunkan level, saya turunkan parameter. Silahkan buka kamera, walaupun Anda bukan orang yang terdidik secara akademik, boleh Anda orang awam, asal buka kamera. Karena kami ingin mendengarkan penjelasan agama itu dari orang yang jelas. It's okay kalau kalian awam, asal kalian mengaku Kristen, karena mungkin menurut kalian punya Roh Kudus, silakan dengan catatan buka cam, maka kita bisa bicara dua arah. Biasanya saya tidak terima yang awam ya, karena yang awam biasanya saya minta untuk bertanya saja. Tapi it's okay untuk karena terlalu tinggi ya, pada akhirnya nggak ada yang mau diskusi. Silahkan kamu buka cam, tapi kalau kamu tidak mampu buka cam, kamu hanya berhak bertanya saja ke saya. Insya Allah saya menjawab. Silakan, sister. Silakan Charlie. Ya, saya belum mau buka kamera, saya cuma mau bertanya. Dalam Al-Quran, kenapa Allah bersumpah demi bintang? Oke, bismillahirrahmanirrahim ya. Charlie, baik kitabnya Yudaism, baik kitabnya umat Islam, Tuhan itu bersumpah. Dan Tuhan bersumpah itu dengan ciptaannya. Kalau kami mendapatkan hikmahnya untuk apa? Karena kami diberitahukan bagaimana dahsyatnya semua ciptaan Allah. Termasuk penciptaan langit dan bumi, penciptaan bulan dan bintang. Artinya Allah berhak bersumpah atas nama ciptaannya. Jadi memang apa yang diberitahukan dalam Al-Quran itu membuat kami mendapatkan hikmah. Salah satunya adalah Allah bersumpah demi kemuliaan ciptaannya, karena memang ketika Allah yang menciptakan, tentulah ciptaan itu sangat dahsyat. Even itu seekor nyamuk sekalipun. Seperti itu, Charlie. Dan itu juga terjadi bagaimana Tuhannya perjanjian lama bersumpah demi kesombongan Yakub atau kecongkakan Yakub. Amos pasal 8 ya. Ntar saya kasih dalilnya. Kenapa harus membuka Bible untuk menjelaskan Al-Quran? Saya sudah jelaskan Al-Quran, saya komparasi. Komparasi itu artinya menunjukkan bahwa di dalam parameter agama. Komparasi yang bukan kitabmu. Karena kamu Kristen. Jadi orang Kristen itu akan ada parameter sendiri. Saya tidak mau orang Kristen di sini hipokrit. Mereka tidak punya standar tapi minta standar kepada kami. Ternyata standar yang mereka berikan mereka tidak pakai dan tidak bisa ikuti. Contoh, ketika kamu mengatakan mustahil Tuhan bersumpah demi ciptaannya, sementara Tuhan kamu bersumpah demi kesombongan Yakub. So, ini namanya adalah hipokrit. Hipokrit atau munafik. Jadi saya di sini berhak menjawab dengan metode saya. Dan yang saya tuju bukan cuma kamu saja. 3,8 orang menonton. Bisa tidak kau menjelaskan tanpa Sudah. menyenggol Bible? Oh, saya tidak. kau menjelaskan Kamu agamamu tidak berhak tanpa atur saya. menyenggol Bible? Saya bukan orang yang adalah saya bukan budak kamu. Kamu bukan guru saya, bukan majikan saya. Kamu di sini murid saya. Kamu tidak punya kapasitas menjelaskan. Kamu murid saya. So kalau jadi murid tahu diri. Bentar. Saya tahu, jadi murid itu tahu diri. Sementara orang Kristen itu terbiasa menjajah. Saya diamkan dulu ya. Kenapa orang Kristen itu mereka tidak akan mendapatkan ilmu, teman-teman? Kesombongan dan keangkuhan. Tidak tahu diri. Sudahlah nggak paham, dikasih paham malah komplain. Nggak tahu Kenapa siapa orang yang Kristen? sombong. Diam dulu, saya tidak sedang singgung kamu. Kebanyakan orang Kristen di hadapan saya sombong, nggak tahu diri. Sudahlah nggak ngerti tentang kitabnya, dikasih tahu tentang kitabnya. Banyak pula lagi protesnya. Makanya mereka disebut Yang Protestan, sombong bahkan siapa? menjadi Protestan. Nanti saya tunjukkan siapa yang angkuh. Diam ya. Jadi ketika dia tidak paham hakmu kitabnya, untuk mengajari saya tentang yang bukan karena kitabmu? kamu yang minta diajarin di sini. Iya benar itu. Kamu yang meminta saya ngajarin kamu. Buktinya kamu di sini naik untuk belajar kan? Kenapa kau nyinggung agamanya orang? Kau yang minta ditanya agamamu, kau nyinggung. Ini apa? Bodoh berdua nih, sama-sama tolol Charlie, nih. kalau kamu itu sudah punya ilmu, kamu tentu berani open cam seperti saya.
Karena kamu Kenapa tidak punya kau ilmu dan tega, tidak kau berani, tega, maka kamu itu Bobo? murid Apa saya. hakmu untuk menjelaskan yang bukan kitabmu? Hak saya adalah Saya sebagai tentang- warga tanya negara tentang Indonesia. kitabmu, bukan saya tanya tentang Bible. Apa hak kamu melarang kami di sini untuk menjelaskan kitab orang lain sementara kami memang lebih berilmu daripada pendetamu? Hak kamu apa? Hak kamu apa ngelarang kami kamu membicarakan lebih yang benar? berilmu. Kamu ngaku Oh iya, daripada nenek moyangmu dan sekeluarga, saya lebih berilmu tentang agama Kristen. Mari kita buktikan. Kau kumpulkan seluruh pendetamu, kau kumpulkan nenek moyangmu, kau suruh bangkit lagi keluargamu turun-temurun, jajarkan mereka di hadapanku. Mari kita bertarung dalam ilmu pengetahuan. Kitabmu. Loh, Kau sudah menista Bible agama itu, saya. Karena yang kau saya bawa tadi itu kitab orang Yahudi. Jangan nggak tahu diri. Saya tadi bawa kitab Yahudi, bukan kitab kau. Sudahlah merampok kitab Yahudi, mengklaim pula itu kitab. Saya bawa kitab Amos. Kitab Amos itu punya orang Yahudi. Dasar nggak tahu malu, nggak punya harga diri ini Kristen-Kristen ini. Saya bawa kitab Amos. Kitab Amos itu punya orang Yahudi. Kau kereteng. Kok kau pula yang melarang aku menjelaskan kitab Amos? Nggak tahu diri kareteng ini. Abad ke-16 tapi sok-sokan. ada kaitannya. Saya itu orang yang sangat ramah kepada orang yang tahu diri. Diam. Saya sangat ramah kepada orang yang tahu diri. Contoh Kredel dan Irma. Kenapa? Mereka orang yang tahu diri. Kalau tidak mengerti bertanya. Kalau mengerti jelaskan. Kau udahlah nggak tahu diri, nggak ngerti pula. Kau pula NPD. Kitab orang Yahudi kau klaim punya kau. Nggak tahu malu kau. Kristen. Lalu mana kitab Taurat, Zabur dan Injil yang Mana kitab Taurat, Zabur, Injil? Sejak kapan ada kitab Taurat, Zabur, Injil? Apa itu? Kitabnya? Mana kitabnya? Jangankan Sekarang udah hilang. Allahmu gagal menjaga kitabnya. Apakah Allahmu gagal menjaga Taurat, Zabur dan Injil? Tuhan kau yang gagal mengajarkan agama Kristen di Yerusalem. Gak ada yang Kristen di Yerusalem. Tuhan kau gagal. Tutorial meludahi biawak. Kalian itu di hadapan saya tidak mampu buka kamera, tidak tahu ilmu tentang kitabmu, hanyalah orang yang diberikan hak bertanya di sini. Oke? Artinya kalian itu murid kami. Murid kami. Jadi murid tahu diri, sudah tidak bayar uang SPP, diizinkan bicara di depan kami. Kami ini buang waktu bukan untuk kau hina dan kau nista. Ingat, kami warga negara Indonesia, orang Minang ini, bos. Orang Minang mau kau jajah, mana kau putelan. Nggak ada ceritanya, pasal-pasalnya yang mengatakan orang Minang itu mau dijajah. Apalagi sama penyembah nabiku. Tuhanmu aja sama Tuhanku beda kelas. Tuhan kau nabiku, Tuhannya Tuhanmu itu adalah Tuhanku. Kau menuhankan nabi kami. Nah, artinya level ketuhanannya kita beda kelas. Tiba-tiba kau naik, kami hargai, kami jawab, kami berikan ilmu. Kau pula ingin mengintervensi Bunda Gembala. Kusilat kau nanti. Enak aja. Astagfirullah. Nekat lagi murid Bunda, anakku. Ya, ini silakan nih. Iya, Tino, tadi Apa kenapa Tino? bisa nabimu dijadikan panutan? Bisa dong. Bisa lah. Bunda Yang nggak bisa Gembala Tuhan kau. Gembala sesat. Bisa. Yang tidak bisa Apa itu. nabimu bisa dijadikan panutan? Ya diam Bisa. dulu, aku jawab. Udah Bisa. diam, aku jawab. Aku jawab. Aku jawab. Diam kau. Diam. Aku jawab. Nabi kami itu dalam Al-Quran dikatakan sebagai suri tauladan. Artinya setiap ajarannya itu make sense untuk dijalankan hari ini dan relevan. Gitu ya, Yang nggak bisa dijadikan tauladan Tuhan kau. Contoh ajarannya aja nggak relevan. Jangan melawan orang yang jahat kepadamu, melainkan apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Mampu kau ikuti itu? Iya, bagaimana? Enggak, saya tanya, bagaimana menjadi panutan nabimu sebelum dia nabi hanya satu istrinya, setelah dia nabi boleh beberapa istrinya? Ya buktinya dia nabi lah, namanya juga laki-laki perkasa. Diam dulu. Itu diam satu, dulu. ya. Diam dulu. Kau orang Kristen yang impoten ini jangan iri lah dengan kehebatannya orang Islam. Ya karena orang Islam itu menjaga kesehatan. Kalian pemakan lemak B2, makanya kalian banyak impoten. Diam dulu. Laki-laki Islam itu diharuskan untuk menjaga kesehatannya. Makanya mereka banyak yang aktif. Diam kesehatan dulu. tidak hanya dilihat dari Kalian itu kontolnya. Kristen.
Oh, Ya. bukan dilihat dari burungnya saja. Gini loh, Kesehatan tidak buktinya dilihat dari kesehatan. kontol. Ya udah, buktinya aku tanya kau. Dilihat Aku dari tanya kau, burung. burung Tapi Tuhan kau nabimu berfungsi atau kau tidak? lihat nabimu dari burungnya. Aduh, otaknya kotor kali nih orang ya. Gini loh Kristen, jangan mentang-mentang kalian kaum impoten, iri dengan kaum Islam. Aduh, kenapa tasan kita ini turun dulu ya. Ini orang-orang kafir dilindungi sama Nabi Muhammad nih. Oh, ini ada datanya nih, coba nih cek juga. Ya, nih. Bang Ardi suaranginnya bang. Ini ada datanya juga, coba nih ambil ya. Yang itu yang Sinai Monstri itu ya, surat perjanjian itu ya. Betul. Oh itu dari tadi. Iya, tenang aja kafir ya. Ini biar kamu semua tahu kenapa nabiku pantas dijadikan tauladan. Teman-teman Islam diperhatikan dan disimak ya. Ini jaringan saya lagi error kayaknya. Aduh, sorry. Ya, nih. According to the tradition Ditranslate aja nih. Oke, translate aja ya. Dalam bahasa Inggris. Kau pula aku bahasa Inggris. Ya. Nih, menurut tradisi yang dilestarikan di Sinai, Muhammad mengenal dan mengunjungi biara tersebut serta para bapak Sinai. Al-Quran menyebutkan tempat-tempat suci di Sinai. Paten Nabi Muhammad diberikan kepada biara suci Sinai. Pada tahun kedua Hijriah bertepatan dengan tahun 623 Masehi, sebuah delegasi dari Sinai meminta surat perlindungan dari Nabi Muhammad. Permintaan ini dikabulkan dan disahkan oleh beliau. Ketika beliau meletakkan tangannya di atas dokumen tersebut, surat perlindungan ini dikenal sebagai atinem dari kata Arab ahad yang berarti kewajiban dan nem yang berarti dokumen kewajiban atau wasiat. Dokumen ini berperan penting dalam perlindungan biara dan sebagai sarana untuk memastikan hubungan yang damai dan kooperatif antara umat Kristen dan Islam. Keberlangsungan biara ini selama 14 abad pemerintahan Islam merupakan tanda penghormatan yang diberikan kepada surat perlindungan ini dan prinsip-prinsip perdamaian dan kerjasama yang dijunjung tinggi di dalamnya. Ini suratnya ya, surat perlindungan kepada Santa Katrina, Gereja Santa Katrina. Nah, tadi Uni masuk lagi ke data tadi ya, ada sorry ya, orang-orang Kristen ini memang tidak menggunakan basic ilmu. Kenapa? Karena mereka tidak belajar ya. Tadi kalian itu mengatakan Nabi Muhammad itu kenapa istrinya banyak? Nabi Muhammad itu mengajarkan bagaimana cara hidup, yang kehidupan yang diajarkan itu membuat laki-laki dan perempuan Islam itu sehat, karena kesehatan itu faktor utama dalam bisa beribadah dengan baik. Maka Rasulullah itu hidupnya sehat. Siapa bilang kesehatan fisik mempengaruhi kemampuan seksual pria? Ini fakta. Nabi kami orang yang sehat. Nabi kami orang yang perkasa. Kami bangga dengan itu. Kalian yang orang-orang impoten, jangan iri. Daripada, ya, dengarkan baik-baik. Nabi Muhammad itu hanya seorang nabi ya. Tetapi kemampuannya seperti 30 pria. Daripada punya Tuhan yang memiliki kemampuan 100% Tuhan, tapi letoy, impot. Ya, sorry ya, nggak ada gunanya buat peradaban. Ya, sorry nih. Sorry nih, nyangkut nih ya. Nah, jadi, kalau di Kristen itu, sok-sokan tidak mau membahas tentang bagaimana menjalani kehidupan yang baik, karena memang Tuhannya nggak ngajarin cara nikah. Kalian tidak diajarkan cara menikah dan berumah tangga. Kalian tidak ada kaidah fikih, kalian tidak ada aturan-aturan mana yang baik, mana yang tidak baik dalam menjalankan hubungan rumah tangga. Kenapa? Di Kristen itu kalau mau colok lubang pantat boleh, nggak ada larangannya. Coba saya tanya, kalau ada seorang istri dicolok lubang pantat sama suami, apa hukumannya menurut Yesus? Ayo dijawab. Coba tunjukkan kepada saya dalil atau ajaran di Kristen bahwa perempuan itu tidak boleh diperlakukan seperti binatang. Tunjukkan kepada saya. Nah, jangankan memperlakukan perempuan seperti binatang, cara menikah saja, syarat sah menikah aja kalian nggak punya. Makanya kalian itu adalah orang yang saya bilang tuh kayak orang yang tidak berbusana, tapi mengkritisi orang yang pakai jilbab, bajunya punya martabat, tapi rambutnya kelihatan sehelai. Kalian bilang, ih rambutnya kelihatan, tapi kalian nggak pakai celana dalam. Kalian mengkritisi agama yang penuh dengan aturan yang bermoral, tapi kalian sendiri tidak punya moralitas, standar moralitas kalian nggak ada. Inilah kalian. Kenapa? Makanya banyak pantat anak kecil di gereja itu koyak. Kenapa? Gara-gara kalian membuat aturan sendiri bertentangan dengan aturan Tuhan. Aduh, kena lagi nih. Ini gara-gara impoten nih. 2 kali udah. Kayaknya rongkat deh.